うちで開発した新薬です。超怖え。そこ私の席なんですけど。自殺だってよ。Film ini berjudul Real Life, berasal dari negeri Sakura, dan dibintangi dengan nama tokoh Keizaki Arata. Kita sebut saja Keizaki. Waktu kecil, Keizaki memiliki impian pada umumnya. Setelah lulus sekolah, kemudian kuliah, dan setelah lulus kuliah mendapatkan pekerjaan. Dan di usia 25 tahun adalah targetnya untuk menikah. Tapi pada kenyataannya, doi pengangguran cok. Oke, langsung aja ke awal cerita. Keizaki di usia 27 tahun ini sudah beberapa banyak usaha dia dalam mencari pekerjaannya. Dan sebenarnya itu juga lamaran yang ditolak. Sesaat setelah meratapi masa depan suramnya, tak lama teman Keizaki menghubungi untuk ngajakin nokip bersama. Sebelum menutupi telepon, Keizaki bilang, "Oke siap," kalau dia juga baru saja diangkat naik jabatan oleh atasannya. Setelah berkumpul, Keizaki terlanjur berbohong. Ia pun mau tidak mau mentraktir teman-temannya. Meskipun ekonomi sulit, tetap berhati dermawan walaupun itu berat. Sepulang dari tongkrongan sembari meratapi suramnya kehidupan, Keizaki bertemu dengan seorang yang tak dikenal. Dan ia adalah Yoake. Di sini Yoake merupakan karyawan perusahaan yang bernama Real Life, di mana perusahaan sedang mencoba menjalani eksperimen. Dan eksperimen yang dikembangkan adalah membuat seorang menjadi awet muda. Yoake mengajak Keizaki untuk mengulangi kehidupannya dengan mencoba bagian dari hasil eksperimen perusahaannya. Karena tugas Yoake mencari seseorang yang dicampakkan oleh masyarakat yang disebut dengan kaum NEET. Keizaki jelas di sini sangat menolak karena dia tidak merasa bagian dari kaum NEET. Tapi sayangnya Yoake sudah lama memantau kehidupan Keizaki. Keizaki tetap saja bersikeras menolak. Jika Keizaki mau, dia hanya cukup menjalani kehidupan SMA selama 1 tahun saja. Dan untuk segala kebutuhan finansial dan pekerjaan di masa depan akan ditanggung oleh perusahaan Yoake. Keizaki shock karena menurutnya dia tidak mungkin, apalagi saat ini Keizaki sudah berusia 27 tahun. Tapi Yoake bilang itu bisa saja terjadi. Keizaki cukup minum pil hasil eksperimennya, maka dia akan menjadi awet muda seperti anak SMA dalam 1 tahun. Keizaki masih tetap saja menolak karena cukup mengerikan menjadi uji coba eksperimen apalagi dalam bentuk obat. Sekali lagi Yoake memperingatkan, apakah Keizaki tidak bosan berpura-pura bekerja dan mentraktir temannya padahal kenyataan kehidupannya aja sulit. Dan Yoake memberikan pil tersebut ke dalam sakunya Keizaki sambil berkata, "Sampai ketemu lagi, Keizaki." Dalam kondisi masih efek mabok dan tertidur. Keesokan paginya di saat Keizaki bangun dari tidurnya, tiba-tiba kumis tipis jenggot hilang dan muka seketika berubah menjadi awet muda. Plot sekolah. Karena Keizaki terlanjur meminum pil eksperimen, selamat datang Keizaki di SMA. Di saat Keizaki masuki kelas, Keizaki shock karena di sekitarnya dipenuhi dengan cewek-cewek gaul. Keizaki mencari tempat duduk paling belakang agar tidak terlihat mencolok. Tapi akhirnya aktris tercute di film ini nongol juga. Dan ia adalah Hishiro Kizuru. Kita sebut saja Hishiro. Hishiro mengatakan kalau setiap pemilik urutan bangku sudah tercantum di papan tulis. Dan di saat Keizaki mencari nomor bangkunya, ternyata Yoake datang. Dan Yoake juga merupakan bagian dari siswa kelas tersebut. Keizaki duduk. Guru datang dan tiba-tiba ujian. Di saat Keizaki gersak-gersuk mencari pensil di dalam tasnya dan sesuatu terjatuh dari tasnya. Guru tersebut menanyakan apa itu yang terjatuh dan jawaban santuinya Keizaki, "Nani tte tabako desu kedo." Tabako? いや、これは違う。
Keijaki lupa kalau ia adalah siswa SMA. Ketika semuanya mengerjakan ujian, Keijaki hanya cengok karena Keijaki tidak memiliki pensil. Tapi tidak lama kemudian Keijaki ditawarin pensil oleh seorang gadis cantik yang bernama Rena Karin. Mungkin ini yang namanya pepatah. Udah jatuh ketiban tangga, kecebur kali, ketolong bidadari. Anjay. Di sini adalah Okya, Onoya, dan Rena. Mereka bertiga adalah teman sohib dekat dalam kelas ini. Okya menjelaskan kalau ujian ini hanya bertujuan untuk mendapatkan posisi sebagai pengurus kelas, dan selama ini Rena selalu di peringkat 1. Makanya meskipun Rena sakit saat ini, ia tetap memaksakan untuk mengikuti ujian tersebut. Tapi Onoya mengatakan sayangnya tahun ini sudah ada Hishiro yang selalu juara umum dan berada di dalam kelas ini. Jadi saat ini Rena merasa sedikit tersaingi dengan kecerdasan Hishiro. Jam istirahat dimulai. Di suasana jam istirahat di dalam kantin, Keijaki menemui Yoake. Keijaki penasaran kenapa Yoake ada dalam sekolah ini. Kata Yoake, di sini tugasnya hanyalah untuk mengawasi subjek, yaitu Keijaki. Keijaki mengatakan kenapa harus masuk sekolah kelas 3? Karena dengan ini dia sedikit kesulitan menyesuaikan diri di dalam kelas. Dan juga terpaksa harus mencari teman baru. Tapi karena Keijaki merasa membutuhkan pekerjaan di masa depan, dia terpaksa mengikuti uji coba eksperimen ini. Dan juga Yoake pernah menjelaskan sebelumnya, kalau setelah 1 tahun percobaan ini, setiap orang pernah yang berinteraksi dengan Keijaki akan hilang ingatannya tentang Keijaki, kecuali ingatan Keijaki sendiri. Tapi dengan syarat, jika Keijaki membocorkan eksperimen ini dengan orang lain, maka Keijaki juga akan hilang ingatannya, dan eksperimen tersebut dianggap gagal. Sesaat kemudian terlihat di antrian kantin makanan, Hishiro sedang sedikit kesusahan. Tak lama setelah itu, Keijaki mendatangi Hishiro dan menanyakan kenapa. Hishiro mengatakan biasanya dia dapat makanan gratis karena memenangkan ujian. Ternyata saat ini sudah tidak berlaku di kantin tersebut. Keijaki menyimpulkan kalau Hishiro tidak memiliki uang, maka Keijaki akan meminjamkannya uang. Tanpa basa-basi, Hishiro menerima uang tersebut. Terima kasih, cus, cabut jalan. Setelah dari kantin, Keijaki ke ruangan guru karena harus menyelesaikan kasus sebelumnya, yaitu membawa sebungkus udut di dalam kelas. Keijaki diomelin kenapa masih muda sudah tahu udut. Kemudian Keijaki menanyakan berapa usia ibu. Ternyata umur ibu tersebut 25 tahun. Keijaki kaget ternyata lebih muda darinya. Keijaki merasa selama ini dia salah dalam menjalani kehidupannya. Karena selama ini ia tak pernah serius di dalam pekerjaan. Flashback Keijaki teringat tentang dunia kantornya sebelum ia jadi pengangguran. Di sini ia melihat seniornya yang bernama Saiki yang sangat antusias bekerja keras, tapi tetap disalahkan oleh manajernya. Baginya, Saiki hanyalah korban sikut-sikutan dari rekan-rekan yang tak menyukainya. Lanjut ke cerita, sepulang sekolah, Keijaki bertemu dengan Hishiro dan berjalan bersama hingga duduk di tepian taman. Hishiro menceritakan kalau ia adalah gadis yang membosankan dan dia tidak ada memiliki teman. Tapi ia ingin berubah, namun sulit baginya menemukan caranya. Karena saat ini ia hanya memiliki kecerdasan otaknya saja. Hishiro bertanya, apakah ada saran dari Keijaki? Apakah ia memang terlihat membosankan? Sedikit tidak enak, Keijaki mengatakan, sepertinya memang begitu. Menurut Keijaki, sebenarnya berbincang denganmu sedikit menyenangkan. Cobalah belajar untuk tersenyum. Ya, gue. Setelah Hishiro tersenyum, yang terlihat bukanlah berwajah manis, tapi sangat menakutkan. 携帯をくれませんか? いきなりカツアゲ? Setelah itu, Hishiro memohon untuk memberikan ponsel Keijaki untuknya. Jelas saja Keijaki bingung. Seolah Hishiro ingin merampok barang Keijaki. Hanya saja kenyataan Hishiro tidak tahu cara berkomunikasi yang tepat untuk bergaul. Dan sebenarnya maksud Hishiro di sini adalah ingin berbagi kontak telepon dengan Keijaki. Kata Keijaki, kalau saja Hishiro menyampaikan kata yang benar, mungkin orang lain tidak akan salah paham dengan perkataannya. Beralih ke suasana kantor real life, di mana tempat kantor eksperimen Yoake bekerja. Di sini Yoake terlihat menyimpulkan dalam laporannya selama ia mengawasi serta uji coba eksperimen. Dia menyimpulkan subjek Keijaki adalah orang yang sangat peduli dan tidak dapat mengabaikan kesulitan orang lain.
sangat berbeda dengan subjek pertama yang gagal dalam ujian cobanya. Jadi Cok, siapa subjek pertama selain Kejaki ini? Kembali ke dalam kelas. Di sini hasil ujian Hishiro dan Ohya adalah yang terbaik. Jadi mereka akan mendapatkan pin merah. Berbeda dengan Kejaki yang dapat nilai 4 di ujian ini. Dan Rena yang biasa di peringkat tertinggi kali ini kalah dengan adanya Hishiro di kelas mereka. Jadi ujian ini kata Ohya sebenarnya adalah siapa yang dapat pin merah, mereka akan dapat makanan gratis di kantin serta dibebaskan dari biaya SPP dan juga banyak yang lain-lainnya. だからそれ逆効果。 Di saat pulang sekolah, Kejaki pulang dengan Rena, Ohya dan Oneya. Di sini Kejaki sempat berpikir kalau Rena dan Hishiro ingin mendapatkan nilai tertinggi agar dapat perhatian lebih dari Ohya. Apalagi Kejaki pernah melihat Rena di ruang perpustakaan. Di saat itu Rena sangat antusias dalam belajar. Di kediaman rumah Kejaki, di saat sedang enak-enaknya nyebat putingan-putingan rokok sambil rebahan, tiba-tiba bel berbunyi. Dan ternyata mereka bertiga ini datang dengan niat belajar bersama di rumah Kejaki. 3分待って。お邪魔します。適当にこの辺座ってお茶入れるわ。 Tak lama kemudian Hishiro mengirimkan pesan menyatakan kebahagiaannya karena Rena mau berteman dengannya meskipun hanya lewat berbagi senyuman. Jelas saja bagi Kejaki Hishiro salah paham dalam hal tersebut. Beralih kembali di dalam sekolah, Rena melihat Ohya berbincang dengan Hishiro. Apalagi di saat papasan, Hishiro malah memberikan senyuman menjengkelkan. Setelah melakukan kekesalannya dengan bermain poli, Rena keluar dari lapangan poli. Rena ingin membalikan kunci gedung olahraga di dalam ruangan guru. Di situ malah terlihat Hishiro sedang dapat perhatian khusus belajar dengan guru. Rasa sesal pun semakin membludak. Tanpa pikir panjang pun, Rena malah mengambil tas Hishiro. Di saat berjalan kencang sambil menenteng tas Hishiro, apesnya malah ketemu Kejaki. Kejaki menanyakan kenapa tas Hishiro ada bersamanya. Bingung, emosi, kecewa, malu itu mungkin yang dirasakan Rena. Semua tak bisa diungkapkan dengan penjelasan. Rena ingin menghindar dan... kali ini Kejaki benar-benar jatuh di tangga dengan bidadari cok. Di ruangan IKS, flashback Kejaki teringat tentang seniornya yang bernama Saiki. Kejaki sudah mengatakan kepada bosnya kalau Saiki bekerja sangat baik dan Saiki hanya dijebak oleh rekan kerja lainnya. Jadi kenapa harus dipecat? Bisa nggak disayangkan, si bos malah mengabaikannya. Ketika Kejaki menyampiri Saiki dan menanyakan kenapa selama ini Saiki diam saja dan tidak ada perlawanan, bukankah perbuatan mereka yang salah? Tapi jawaban Saiki malah mengatakan kalau ia tak apa-apa. Malah memberi saran balik ke Kejaki, bersikaplah dewasa Kejaki. Kembali ke cerita di ruang UKS. Di sini Kejaki menyimpulkan mungkin tidak baik baginya terlalu mencampuri kehidupan orang lain. Di saat Kejaki ingin memilih diam dan pulang, tapi ia malah melihat buku Rena, di mana Rena sangat antusias belajar dengan buku tersebut. Bacot ninjutsu pun tak terelakkan. Kejaki bertanya dengan Rena, どうする気だったんだ。 bukankah kau selama ini sudah berjuang dengan keras? Lalu kenapa kau mengambil tas Hishiro? 困らせてやろうって。 Bagi Rena, ia hanya ingin membuat Hishiro kerepotan saja. Kejaki membalas, menjatuhkan orang lain sebenarnya adalah menjatuhkan dirimu sendiri. Bukankah kau sudah berjuang? Maka jangan khianati perjuanganmu. だってしょうがないじゃん。 Rena menjawab, lalu dia harus bagaimana? Selama ini ia sudah berjuang keras, tapi tidak mendapatkan hasilnya. Malah ia merasa Hishiro mengejeknya dengan senyumannya. Walaupun sekuat apapun ia berjuang, ia tetap merasa tidak ada artinya sama sekali. カリュウ、人を貶める行為は Itu semua tidak benar, kata Kejaki dengan senyuman lembutnya. Membandingkan diri dengan orang lain bukanlah sesuatu yang baik, tapi perjuanganmu itu akan membuatmu jauh lebih dewasa lagi. Jadi jangan pernah menyerah, Rena.